Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Cahya Ayu Pratama. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan komentar kritis terkait fenomena banyaknya pemutusan hubungan kerja atau bisa juga disebut dengan PHK massal di beberapa perusahaan besar seperti PT Sritex, PT Sanken, PT GNI, dan Yamaha yang terjadi pada awal tahun 2025 di era kepemimpinan Pak Prabowo. Komentar saya didasari pada teori ekonomi makro, teori ketenagakerjaan, serta didukung oleh fakta-fakta aktual. Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025. Kondisi keuangan hingga tumpukan utang yang nyaris 30 triliun rupiah menjadi pemicunya. Kondisi membuat hampir 11.000 buruh Sritex harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, kata Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat 28 Februari 2025. Secara rinci, pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025 di PT Bitratex Semarang adalah 1.065 orang. Lanjut ke PHK pada 26 Februari 2025, terdapat pekerja PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panjajaya Semarang sebanyak 40 orang, dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 orang yang terkena PHK. Dengan begitu, jumlah total PHK adalah 10.665 orang. Sebelumnya, PT Sanken Indonesia juga memilih ikutan menutup semua lini produksinya di kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat per Juni 2025. Akibat penutupan pabrik ini, 459 buruh Sanken terkena pemutusan hubungan kerja. Kerugian yang terus-menerus sejak 2019 menjadi pemicu utamanya. Meski akan ditutup pada Juni mendatang, manajemen Sanken telah menyelesaikan masalah kepegawaian sesuai regulasi yang berlaku kepada para buruh yang terdampak. Nasib yang sama juga dialami PT Yamaha Musik Produk Asia, di mana harus rela menutup dua pabriknya karena kondisi yang tak menguntungkan. Kondisi ini membuat 1.100 buruh terancam PHK. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz, mengatakan dua pabrik Yamaha divisi musik akan tutup pada Maret dan Desember 2025 ini. Perusahaan akan memindahkan basis produksi kedua pabrik itu ke China dan Jepang. Sementara itu, PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI, perusahaan smelter nikel yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, juga dilaporkan mengalami penurunan produksi yang signifikan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Ancaman ini muncul akibat keputusan perusahaan untuk memangkas produksi nikel secara signifikan. Kondisi ini membuat sejumlah alat berat perusahaan terparkir secara rapi. Dalam laporan Bloomberg disebutkan bahwa PT GNI telah menunda pembayaran kepada pemasok nikel lokal, sehingga kesulitan memperoleh biji nikel. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir setelah perusahaan induknya Jiangsu Delong Nickel Industry Co. mengalami masalah. Pabrik pemurnian tersebut kemungkinan akan segera menghentikan produksi jika situasi ini terus berlanjut, tulis laporan Bloomberg. Selain masalah keuangan perusahaan induk, penurunan harga nikel global sejak akhir tahun 2022 juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi PT GNI. Penurunan harga ini
menyebabkan produksi biji nikel di Indonesia diperketat selama hampir setahun terakhir. Beberapa waktu terakhir, banyak perusahaan besar di Indonesia melakukan PHK massal, seperti PT Sritex yang melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya karena masalah keuangan dan penurunan ekspor. Ada juga PT GNI dan perusahaan lain di sektor manufaktur yang juga mengalami nasib serupa. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional. PHK atau pemutusan hubungan kerja massal adalah sebuah gejala ekonomi yang sangat serius karena langsung berdampak pada daya beli masyarakat, ketimpangan sosial, serta stabilitas politik. Nah, masalah utamanya yaitu terjadinya PHK massal yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan teori ekonomi makro, Mankiw berpendapat PHK besar-besaran akan berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kemiskinan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut teori ketenagakerjaan, PHK terjadi karena permintaan barang dan jasa yang menurun secara drastis. Adapun faktor penyebabnya, yang pertama, penurunan permintaan global, seperti pasar ekspor lesu karena kondisi global yang tidak stabil, kemudian mismanajemen dari ketergantungan pada pasar luar negeri, kemudian juga investor yang menahan diri hingga pemerintahan baru resmi berjalan, kemudian juga kenaikan harga bahan baku dan energi yang membuat perusahaan sulit untuk bertahan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah ribuan tenaga kerja kehilangan penghasilan, angka kemiskinan berpotensi naik, kemudian munculnya keresahan sosial di masyarakat. Di era Pak Prabowo, PHK atau pemutusan hubungan kerja massal adalah sebuah gejala ekonomi yang sangat serius karena langsung berdampak pada daya beli masyarakat, ketimpangan sosial, serta stabilitas politik. Jika dilihat dari awal tahun 2025 telah terjadi PHK massal di industri manufaktur. Yang pertama adalah PT GNI, PT Sritex, dan PT Yamaha, dan PT lainnya telah terjadi di masa pemerintahan Pak Prabowo. Adapun beberapa faktor besar yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah faktor global. Jika kita tidak bisa memisahkan situasi ekonomi nasional dari gejolak global, tahun 2024 sampai tahun 2025, dunia mengalami tantangan yang cukup besar, ketidakpastian geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai, ketegangan di Laut Cina Selatan. Nah, kemudian juga ada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian. Kemudian juga ada kenaikan suku bunga oleh bank sentral negara-negara maju. Semua ini menyebabkan investasi tersendat, ekspor tertekan, dan produksi industri di banyak negara melambat, termasuk di Indonesia. Kemudian juga ada faktor internal. Di sini, ekonomi Indonesia sendiri punya sejumlah persoalan struktural yang bisa memperburuk situasi. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas seperti batu bara dan nikel membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Saat harga komoditas turun, perusahaan merugi dan terpaksa merampingkan karyawan. Selain itu, Indonesia sedang masa transisi industri dari ekonomi yang berbasis SDA atau sumber daya alam ke ekonomi berbasis hilirisasi dan digitalisasi. Transisi ini cukup menyakitkan, banyak pekerjaan lama hilang, sementara pekerjaan baru belum siap menyerap tenaga kerja existing. Nah, kemudian juga ada kebijakan di pemerintahan Pak Prabowo. Ini berfokus pada pembangunan pertahanan dan ketahanan pangan. Maka ada kemungkinan sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, otomotif, bahkan manufaktur kecil kurang mendapatkan perhatian intensif. Ini bisa menyebabkan PHK massal terjadi di sektor-sektor tersebut, apalagi jika reformasi birokrasi yang dijanjikan berjalan lambat, maka investor akan ragu memperluas operasi mereka di Indonesia. Nah, adapun efek dari teknologi dan otomasi yaitu sejak sebelum tahun 2025 kita sudah melihat tren otomatisasi industri meningkat, robotisasi, AI, dan digitalisasi menggantikan banyak pekerjaan manusia. Di era Pak Prabowo, proses ini bisa semakin cepat tanpa adanya program reskilling atau massive training dari pemerintah untuk tenaga kerja terdampak. Nah, evaluasinya dan solusi adalah pemerintahan
menawarkan solusi seperti kartu prakerja dan pelatihan ulang. Namun, menurut saya solusi ini kurang efektif karena tidak menyentuh akar masalah, yakni kurangnya lapangan kerja baru. Berdasarkan teori solusi masalah sosial, Sullivan berpendapat solusi efektif harus bertunjuk kepada pencipta industri baru, investasi bagi UMKM untuk menyerap tenaga kerja, dan juga revitalisasi sektor manufaktur lokal. Saya berpendapat bahwa jika masalah PHK ini tidak segera diatasi, Indonesia benar-benar akan memasuki fase yang disebut dengan Indonesia gelap. Nah, istilah Indonesia gelap menggambarkan situasi di mana negara mengalami stagnasi ekonomi, tingginya angka pengangguran, meluasnya kemiskinan, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, dalam konteks ini, gelap berarti ketiadaan harapan dan ketidakpastian masa depan. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan akan sulit mendapatkan penghasilan baru. Daya beli masyarakat menurun drastis, aktivitas ekonomi melambat, kriminalitas bisa meningkat, dan stabilitas sosial terancam. Negara akan mendapatkan defisit fiskal akibat berkurangnya pendapatan pajak dan meningkatnya beban subsidi sosial. Data dari BPJS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per tahun 2024 sudah naik ke 6,5%. Nah, jika PHK terus berlanjut bisa melampaui 8% di tahun 2025. Ini akan menjadi sinyal bahwa Indonesia benar-benar memasuki masa kelam, di mana lapisan menengah ke bawah tertekan dan peluang ekonomi menghilang. Maka, saya menilai pemerintahan Pak Prabowo harus segera fokus untuk memberikan stimulus fiskal untuk industri yang padat karya, membuka proyek nasional besar yang menyerap tenaga kerja, kemudian melakukan diplomasi dagang agar ekspor kembali menggeliat, kemudian juga memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri agar tidak tergerus produk impor. Adapun kesimpulan terkait PHK massal ini adalah tidak bisa serta-merta disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ini adalah kombinasi faktor global, internal, dan transisi teknologi. Namun, cara pemerintah merespon fenomena ini akan menjadi kunci. Apakah mereka sigap memberikan jaringan pengaman sosial seperti pelatihan kerja, subsidi UMKM, atau justru mereka abai. Nah, masyarakat akan menilai bukan hanya dari kenapa terjadi, tetapi dari apa yang dilakukan setelah terjadi. Nah, berbicara tentang istilah yang baru-baru ini muncul adalah Indonesia gelap. Nah, Indonesia gelap ini adalah istilah yang cukup banyak maknanya. Bisa dimaknai dari berbagai macam sudut pandang. Nah, secara teori dari makna sosial politik itu bisa diartikan sebagai krisis demokrasi. Nah, gelap juga bisa berarti kondisi demokrasi yang memburuk apabila ada tanda-tanda seperti kriminalisasi aktivis, politisasi aparat. Nah, itu bisa dikatakan penurunan indeks demokrasi. Maka Indonesia gelap dalam arti kemunduran demokrasi akan terasa dengan nyata. Rakyat mungkin merasa tidak bebas lagi berpendapat, kritik dibungkam, media diintimidasi. Ini adalah bentuk kegelapan yang lebih mengerikan daripada kegelapan listrik. Karena menyentuh kebebasan sebagai warga negara. Nah, bisa juga diartikan dengan makna ekonomi yang artinya adalah krisis harapan rakyat. Nah, dalam kondisi PHK massal, harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja sulit, dan ketidakpastian masa depan tinggi. Rakyat bisa merasa hidup dalam kegelapan ekonomi. Mereka tidak bisa melihat masa depan yang cerah. Anak-anak sulit sekolah, rumah tangga tercekik utang, petani tidak bisa menjual hasil panen dengan harga yang layak. Ini adalah kegelapan sosial ekonomi yang bila dibiarkan bisa melahirkan ledakan sosial, seperti demonstrasi besar, mogok nasional, bahkan kerusuhan. Indonesia gelap berdasarkan makna psikologis bisa dikatakan sebagai kehilangan kepercayaan diri bangsa. Nah, Indonesia gelap bisa juga bermakna bangsa ini kehilangan rasa percaya diri dan optimismenya.
Jika selama ini kita bangga dengan semangat Indonesia bangkit, Indonesia emas 2045, tapi dalam realitasnya hidup semakin sulit, maka narasi positif itu terasa seperti omong kosong belaka. Masyarakat akan mengalami kelelahan kolektif, dan bangsa ini bila bisa masuk dalam lingkaran setan apatisme, tidak percaya pada pemimpin, tidak mau ikut pemilu, tidak peduli pada masa depan bangsa. Nah, jika kita memadukan antara dua topik ini, PHK massal dan Indonesia gelap, maka terlihat bahwa Indonesia sedang menghadapi masa-masa yang sangat kritis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo dan kabinetnya siap menghadapi beban ini? Apakah ada roadmap yang konkret untuk keluar dari kegelapan ini? Nah, dan juga yang terakhir, apakah masyarakat akan tetap kuat menghadapi cobaan berat ini? Di sini saya percaya bahwa setiap kegelapan bisa dilawan dengan cahaya. Cahaya kebijakan yang tepat, cahaya keadilan sosial, cahaya semangat gotong royong rakyat. Namun, cahaya itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Ia harus diciptakan melalui keberanian berpolitik untuk membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan hanya pro oligarki. Transparansi pemerintah, inovasi dalam sektor ekonomi baru seperti green economy, ekonomi digital, kemudian pendidikan yang merata dan terjangkau, keadilan hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika semua pihak, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta bahu-membahu, maka Indonesia bisa bangkit dari kegelapan. Namun, jika pemerintah bersikap arogan, lamban, dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat, maka Indonesia gelap bisa menjadi kenyataan pahit yang kita semua tangisi di masa depan. Nah, adapun strategis jangka menengah dengan konsep optimistis. Nah, di sini adalah Indonesia bisa keluar dari kegelapan. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan penanganan PHK massal dengan strategi nyata. Yang pertama adalah pemerintah segera meluncurkan program reskilling nasional, yaitu program pelatihan keterampilan baru untuk pekerja yang terkena PHK. Kemudian berfokus kepada industri baru, yaitu energi hijau, digital ekonomi, agritech, dan maritim. Kemudian kredit murah dan insentif pajak untuk startup dan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja yang di PHK. Kerjasama dengan swasta dan BUMN untuk membuka lapangan kerja berbasis teknologi. Kemudian transisi energi dan infrastruktur digital. Adapun berbicara tentang reformasi demokrasinya, yaitu pemerintah justru memperkuat lembaga demokrasi seperti KPK dikuatkan, media lebih bebas, transparansi APBN ditingkatkan, kritik dari masyarakat diterima sebagai masukan, bukan direspons sebagai represivitas. Nah, indeks demokrasi Indonesia naik sehingga menarik lebih banyak investasi asing karena stabilitas politik terjamin. Kemudian solidaritas sosial dan kebangkitan nasionalisme sehat. Masyarakat merasa diperhatikan, ada semangat gotong royong yang dihidupkan kembali. Pemuda terlibat dalam gerakan wirausaha, teknologi hijau, pertanian modern, dan startup berbasis komunitas. Maka bisa dikatakan hasilnya adalah tingkat pengangguran rendah, PDB tumbuh stabil di atas 6% per tahunnya. Indonesia memasuki 10 besar kekuatan ekonomi di dunia. Rakyat merasa optimistis dan percaya diri. Nah, jika permasalahan PHK dan Indonesia gelap ini diambil dengan langkah pesimistis, maka Indonesia akan tenggelam dalam kegelapan. Nah, langkah-langkahnya yaitu seperti PHK massal meluas tanpa solusi. Pemerintah hanya memberikan bantuan uang tunai sesaat tanpa solusi jangka panjang. Tidak ada program reskilling nasional yang efektif. Investasi asing anjlok karena ketidakpastian hukum dan birokrasi yang berbelit.
Kemudian juga industri besar merelokasi pabriknya ke Vietnam, Bangladesh, dan Filipina. Nah, jumlah pengangguran melonjak drastis, mencapai 10% atau lebih. Krisis energi memburuk, investasi energi terbarukan mandek, ketergantungan pada batu bara semakin besar. Maka ketimpangan sosial ini akan melebar secara drastis. Konglomerat makin kaya, sedangkan rakyat makin miskin. Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, bahkan beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan mulai bergolak. Kemudian akan ditimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat meningkat, soal tanah, soal agama, soal ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian didapatkan hasil PDB stagnan di bawah 3%, jumlah orang miskin bertambah 10 juta, tingkat kriminalitas melonjak, tenaga kerja yang profesional ini migrasi ke luar negeri. Indonesia akan menjadi negara semi gagal atau failed state, kehilangan peluang emas di tahun 2045. Nah, adapun kesimpulannya, sejarah mengajarkan bahwa negara besar bisa jatuh kalau pemimpinnya abai terhadap kesejahteraan rakyat dan hanya sibuk mengamankan kekuasaan. Tetapi, sejarah juga mengajarkan bahwa dalam badai besar, bangsa besar bisa lahir kalau rakyat dan pimpinannya sama-sama berani berubah. Indonesia hari ini ada di titik persimpangan antara menjadi bangsa hebat atau menjadi bangsa yang gagal. Kita semua, bukan hanya Pak Prabowo, tapi seluruh rakyat Indonesia punya peran dalam menentukan arah itu. Karena itu, kritik keterlibatan aktif masyarakat, pendidikan politik, solidaritas sosial, dan inovasi ekonomi akan menjadi lentera-lentera kecil yang suatu saat bisa menyalakan cahaya besar, menerangi Indonesia dari kegelapan. Saya menilai bahwa fenomena PHK massal atau pemutusan hubungan tenaga kerja di tengah transisi politik ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indonesia membutuhkan langkah nyata, bukan hanya wacana, agar Indonesia gelap tidak menjadi kenyataan. Reformasi ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah kunci agar bangsa ini tetap berdiri kuat di tengah tantangan global. Wow. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.